Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, sudah siap ya? Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar tema 6 cita-citaku, subtema yang ketiga giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1 dan 2. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibanding orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, silakan kalian buka bukunya halaman 112. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kondisi Sungai Pesanggerahan di Jakarta ya, zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu sungainya masih kotor ya, banyak limbahnya. Kalau sekarang sudah bersih dan di pinggir-pinggirnya itu banyak tanaman yang menjadi hijau. Menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah dia? Nah, dia adalah si pendekar Kali Pesanggerahan yang bernama Haji Khairuddin. Silahkan kalian baca tentang kisah si pendekar Kali Pesanggerahan pada halaman 113. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita lakukan kegiatan berikut ya, melengkapi diagram sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, apa sih cita-cita Bang Idin atau Bang Khairuddin? Cita-citanya yaitu melihat Sungai Pesanggerahan yang bersih. Kemudian halangan yang dihadapinya itu seperti apa? Jadi yang pertama itu masyarakat banyak yang menentang karena Bang Idin dianggap perusuh. Kemudian masyarakat juga tidak memahami tujuan kegiatan Bang Idin. Sikap yang dimiliki Bang Idin itu seperti apa? Yang pertama, tidak mudah marah dan anti kekerasan. Yang kedua, Bang Idin itu pekerja keras, sabar, dan memiliki tekad yang kuat ya. Kemudian usaha yang dilakukan Bang Idin itu apa aja? Yang pertama, dia membersihkan sampah, kemudian menyadarkan masyarakat. Selain itu juga menanam pohon produktif. Nah, itu diagram tentang bacaan si pendekar dari Kali Pesanggerahan. Kesimpulan ya, terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya adalah kerja keras, kesabaran, tekad yang kuat, serta usaha yang konsisten akan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Silakan kalian buka halaman 119. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar tersebut? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, mari kita baca bersama-sama tentang Aku Sarjana Pemulung di halaman 120. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah
Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun dikulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi, meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, kita lengkapi diagram berikut sesuai dengan teks yang sudah kita baca bersama-sama ya. Cita-cita Wahyudin itu apa? Melanjutkan sekolah. Kemudian halangan yang dihadapinya itu seperti apa? Tidak memiliki biaya untuk sekolah. Kemudian orang tua bekerja sebagai buruh tani. Selanjutnya memiliki banyak saudara yang ditanggung keluarga. Kemudian sikap yang dimiliki oleh Wahyudin itu apa saja? Kerja keras, tekad kuat, pantang menyerah, dan giat belajar. Usaha apa saja yang dilakukan oleh Wahyudin? Yang pertama menjadi pemulung, kemudian menggembala kambing, menjual gorengan, dan menjalani 7 profesi. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Ya, Wahyu dapat terus bersekolah menjadi juara di sekolahnya dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Ya, kesimpulannya adalah tekad yang kuat dan usaha keras akan mewujudkan cita-cita atau sesuatu yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Haji Hairudin dan Wahyudin itu patut kita contoh ya. Kenapa? Karena dengan usaha dan kerja keras mereka dapat mewujudkan semua cita-cita mereka. Semoga kalian semua dapat bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kalian ya, sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu tentang puisi. Nah, puisi dalam membacakannya itu harus dengan intonasi dan lafal yang jelas. Nah, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda ya dalam membaca puisi. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan untuk menentukan jeda ya, menggunakan garis miring. Garis miring 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian ada garis miring 2, itu artinya berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga ada garis miring 3, artinya berhenti lama sekali ya, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Itu adalah cara pemenggalan kalimat supaya puisinya enak didengar dan mudah dipahami isinya oleh si pendengar. Coba kalian baca puisi tentang sahabatku seorang pemulung dengan memperhatikan cara menentukan jeda pada puisi tersebut. Selamat mencoba soleh-solehah.
Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, ini adalah contoh poster dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Kebun koleksi, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kemudian ada kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas dan suweg. Kemudian ada kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua adalah upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukannya adalah sebagai berikut, ya. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Selanjutnya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kita akan belajar membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas, ya. Apa itu kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam,
kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, langkah-langkah untuk membuat kolase adalah sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian alam makhluk hidup di sekitar kita. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.